Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikasi organisasi ingin menjelaskan tentang komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Lurah Gung Leto, Kecamatan Kanbanjahe. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zahwana Sabida Kasbah dan teman saya ada Yunita Lestari dan Via Amanda Putri. Setelah itu akan dibacakan kepada Yunita Lestari. Baik, yang pertama ada abstrak. Abstrak yaitu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pola komunikasi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai di kantor Lurah Bungleto, Kecamatan Kabanjahe, dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam. Metode penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 orang. Adapun konsep teori yang digunakan oleh penelitian ini yaitu teori Miles dan Huberman. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pola komunikasi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai di kantor Lurah Gungleto, Kecamatan Kabanjahe, memakai pola komunikasi roda, di mana pimpinan berada pada posisi sentral dan berpengaruh dalam proses penyampaian pesan, dan semua informasi yang berjalan harus terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan dan semua laporan, instruksi, perintah kerja, dan kepengawasan terpusat pada satu orang yang memimpin, tetapi melihat dari kinerja para pegawainya juga, yang mana pegawai juga masih dijumpai datang terlambat dan masih ditemukan pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan pokok sesuai kewajibannya. Itu menyebabkan di mana pola komunikasi roda yang ada di Kelurahan Pungleto, Kecamatan Kabanjahe tidak berjalan dengan baik, disebabkan pimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang melibatkan bawahan dalam pencapaian tujuan organisasi. Karena dalam sebuah organisasi itu perlu adanya keseimbangan di antara atasan dan bawahan sehingga nanti tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Lanjut, ada pendahuluan. Dalam komunikasi organisasi, komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan hubungan antara atasan dan bawahan. Proses komunikasi yang terjalin akan membawa hasil yang sangat berarti bagi organisasi. Kenapa? Karena komunikasi mempunyai dua fungsi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi merupakan pertukaran informasi. Adanya saling bertukar informasi antara satu orang dan orang lainnya. Kemudian komunikasi membantu sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lain. Membantu itu dalam pertukaran informasi juga kurang lebih. Kemudian Gungleto adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kabanjahe. Tugas lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan di daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas seorang lurah bertanggung jawab langsung terhadap berfungsinya komunikasi secara kondusif antara dirinya selaku komunikator dengan pegawai selaku komunikan. Lurah juga bertindak sebagai orang yang penyalur yang komunikatif untuk menyertakan anggota dalam kegiatan komunikasi. Jadi di sini lurahnya sangat berperan penting di dalam komunikasi tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pola komunikasi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai di kantor Lurah Bungleto, Kecamatan Kabanjahe dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Selanjutnya boleh dilanjutkan dengan Mbak Zahwa. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka.
Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok, formal maupun informal di suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks, maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Komunikasi dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya ada memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tapi lebih kepada anggotanya secara individual. Itu menurut Wirianto 2004. Yang kedua yaitu ada kinerja pegawai. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, yang telah disepakati terlebih dahulu. Itu menurut Basari 2005. Mengenai ukuran proses 2002, menjelaskan secara rinci sejumlah aspek meliputi, yaitu ada kualitas kerja, ada keandalan, ada inisiatif, kerajinan, sikap, dan kehadiran. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Lexi J 2005. Lokasi penelitian dalam waktu penelitian dilakukan di kantor Lurah Gung Leto, Kabanjahe, yang bertempat di Jalan Pahlawan, Komplek Gedung Nasional Kabanjahe, Kabupaten Karo. Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 22 Juli 2020. Pegawai negeri sipil di kantor Lurah Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, yang berjumlah 10 orang sebagai sumber data, kemudian disebut informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar kantor kelurahan Gung Leto. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi teknis, analisis, data teknis analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif metode Matthew B. Mills dan Michael Huberman di tahun 2000-an. Artinya, data yang diperoleh dalam penelitian disajikan apa adanya, kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai fakta yang ada di dalam lapangan. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara atau observasi dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Di dalam pola komunikasi organisasi yang terjadi di kantor Lurah Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, pola komunikasi yang terjadi adalah pola komunikasi roda, di mana pimpinan berada pada posisi sentral dan berpengaruh dalam proses penyampaian pesan, yang mana semua informasi yang berjalan harus terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan, dan pimpinan pemegang kendali dalam setiap informasi yang ada. Dalam kegiatan tertentu, lurah kurang melibatkan pegawai dalam menjalankan kegiatan, contohnya dalam pendapatan bantuan sosial tunai, dan hanya berkomunikasi dengan sekretaris lurah.
dalam masalah pendapatan bantuan sosial tunai tersebut. Tetapi pada saat pelaksanaan penyerahan, bantuan lurah mengharapkan partisipasi dari bawahan yang sebelumnya bawahan tidak mendapatkan informasi tentang pendapatan kegiatan tersebut. Lebih jelasnya, pimpinan ini tidak memberikan informasi yang menyeluruh kepada seluruh staf dan anggotanya. Maka dari itu sering terjadinya miskomunikasi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yaitu ada pola komunikasi yang diterapkan pimpinan hanya berpusat pada pimpinan saja. Dikaitkan dengan hasil wawancara di mana pegawai menyatakan kinerja pegawai ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang prima berdasarkan SOP yang ada, tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, peningkatan kinerja pegawai di kantor Lurah Gung Leto belum mencapai ditunjukkan dengan kurangnya peralatan pekerjaan di kantor Lurah Gung Leto, di mana peralatan komputer atau laptop yang ada hanya berjumlah 1 buah, yang otomatis pekerjaan kantor untuk melayani masyarakat akan terkendala bila pada saat yang bersamaan banyak warga yang akan mengurus surat-surat ke kantor lurah. Begitu juga tidak semua pegawai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi kalau contoh sederhananya, jadi pegawai itu ganti-gantian untuk melayani masyarakat seperti itu. Kurangnya peralatan kerja seperti jumlah meja yang kurang dan kantor lurah yang masih menumpang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo menjadi penghambat peningkatan kinerja pegawai kantor lurah Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan kinerja pegawai kantor lurah Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe belum tercapai disebabkan masih ditemukan kendala yang membuat peningkatan kinerja tidak tercapai. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan pegawai datang tidak tepat waktu yang menunjukkan disiplin kerja yang masih rendah dan adanya pegawai yang tidak melakukan pekerjaan sesuai topoksinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kavia. Oke, baik. Terima kasih, Kak Zahwa. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, pola komunikasi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai di kantor Lurah Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, memakai pola komunikasi roda di mana pimpinan berada pada posisi sentral dan berpengaruh dalam penyampaian pesan dan semua informasi yang berjalan harus terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan dan semua laporan, instruksi, perintah kerja, dan pengawasan terpusat pada satu orang yang memimpin, tetapi melihat kinerja daripada pegawai, yang mana pegawai masih dijumpai datang terlambat dan masih ditemukan pegawai yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menyebabkan pola komunikasi roda yang ada di Kelurahan Gung Leto, Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe tidak berjalan dengan baik, disebabkan pimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang melibatkan bawahan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk yang kedua, dalam hal peran pola komunikasi organisasi dalam peningkatan kinerja pegawai di kantor Lurah Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, belum ditemukan peran pola komunikasi yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, disebabkan karena kinerja pegawai sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mana di dalamnya diatur tentang penilaian kinerja aparatur sipil negara. Kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama ada definisi organisasi adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang terjadi di dalam organisasi dapat terjadi antara atasan dengan bawahan,
bawahan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, dan atasan dengan atasan. Dengan kata lain, interaksi yang terjadi di dalam organisasi dapat terjadi secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Baik buruknya organisasi sangat ditentukan oleh keserasian interaksi, kemampuan, dan hubungan kerja yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Dalam organisasi ada 3 hambatan, yaitu hambatan teknis, sematik, dan perilaku. Dalam jurnal komunikasi organisasi pada kantor Gung Leto Kecamatan Kabanjahe, disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan yang pertama yaitu ada hambatan teknis. Sesuai dengan jurnal tersebut, disimpulkan bahwa kinerja pegawai yang ditunjukkan berdasarkan SOP belum mencapai hal tersebut dikarenakannya kurangnya fasilitas yang memadai. Hambatan kedua yaitu simatik. Hal yang terjadi pada kantor Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe yang tertera pada jurnal yaitu ketidakdisiplinan pegawai dan adanya pegawai yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Oke, kembali lagi dengan Kakak Zahwa. Baik, terima kasih kepada Kak Via dan Kanita untuk menjelaskan apa itu komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor lurah Gung Leto Kecamatan Kabanjahe. Sekian dari presentasi kelompok kami dalam menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.